Kok bisa ya orang yang di panggung ketawa? Ya Allah, semoga kalian semua yang nonton, kalau diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, semoga amin bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Semoga ketika kalian udah dikasih tinggi sama Allah, jangan pernah merendahkan orang ya guys. Aku cuman kayak mikir kalau itu ayahku, pasti hatiku sakit banget. Ini bukan ayahku aja, hatiku sakit banget ya Allah. Aduh, sedih banget ya. Sedih banget ya Allah. Es tehmu Cik Okeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Sampai mengeluarkan kata-kata Nonton dulu seperti fullnya, itu. jangan dipotong, itu spontan, guyonan biasa. Kata sahabatnya, kalau itu bercanda, kenapa abangnya nggak ikut ketawa? Justru kelihatan menahan rasa malu. Mungkin juga kaget seperti saya. Kata kasar dengan entengnya dikeluarkan dari mulut seorang Gus. Gak lucu, biar apa coba begitu? Yang lebih bikin jengkel, kok bisa? Yang di atas panggung pada ngakak brutal, aneh sumpah. Ya, sekalipun niatnya memberi pelajaran, cara Gus Miftah yang merendahkan kemanusiaan seorang pedagang minuman, jelas nggak etis sekalipun mau ngeborong minumannya. Gak ada alasan juga buat ngerendahin. Gini loh Pak, saya rasa Bapak juga ngerti, menghargai seseorang itu nggak harus mandang bulu kan? Kan Ya, itu sendiri yang setuju, bikin guys, ya. gebrakan masuk ke klub buat berdakwah agar pesan perdamaian itu tersampaikan. Giliran orang datang pengajian malah pesan perdamaiannya hilang gara-gara lisan yang nggak bisa dijaga. Atau mungkin menurut Gus, menghargai seseorang itu tergantung seberapa dekat dia dengan kekuasaan. Janganlah ya, mungkin di lingkungan Gus sudah biasa dengan gaya komunikasi yang seperti ini, tapi sebagai pejabat publik saya rasa tidak pantas. Atau juga dengan sadar kalau ini direkam dan dipublikasikan. Gimana menurut kalian guyonan Gus Miftah? Debat tetap pakai adab. Hari ini gue lihat video Gus Miftah ya, atau Miftah ya, diduga menghina tukang es teh, ya Allah subhanallah, dengan ceramahnya dan ditertawakan oleh orang sepodium ya, sepanggung, dan ditambah lagi sorak-sorai ibu-ibu dan bapak-bapak di bawah panggung, sehingga mempermalukan bapak yang menjual es teh itu. Saya minta pada Pak Prabowo tolong dipecat ini Miftah ya Pak Prabowo, karena akan mencederai kabinet Bapak ya. Dipecat aja karena ini nggak pantas ya, nggak mendidik nih ya. Masalah ceramah-ceramah dia juga kayaknya kurang mendidik. Jadi kalau menurut saya Miftah dipecat aja Pak Prabowo. Ini permohonan saya, karena kasihan ini Pak. Ini di saat Bapak sedang naik-naiknya nama yang membela rakyat kecil, atau ada si Miftah yang menghina rakyat kecil ya. Apapun dalihnya ini udah nggak benar Pak. Sampai si bapak itu terpaku, terdiam loh Pak. Ya, di tengah panggung itu bapaknya terdiam. Mungkin dia tuh dalam hati berpikir atau sedih gitu, dengan perkataan-perkataan si Miftah ini. Jadi menurut saya ini udah gak pantas jadi pengisi kabinet Bapak ya. Saya minta si Miftah dikeluarin aja, masih banyak orang-orang yang lebih kompeten Pak Prabowo. Mohon Pak, daripada nanti air susu sebelanga rusak karena nilai titik. Terima kasih Pak, saya mewakili bapak-bapak yang penjual teh ini. Berapa bapak yang penjual teh ini disantuni Pak. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Prabowo, bravo. Waalaikumsalam. Oh kon borong. Es tehmu Cik Okeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Paling sadis yang di sampingnya Miftah ini yang ketawa kayak nggak ada beban ya guys. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelok bojone meteng. Lha kok yo nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Gus Miftah, gue nggak tahu lu siapa. Gue nggak tahu ilmu lu setinggi apa sampai lu bisa ngata-ngatain orang yang lagi cari rezeki halal. Lu kata-katain depan umum, lu katain goblok. Sekarang lu gantian gue katain, lu yang goblok. Lu bawa-bawa agama lu. Lu sama dia sama-sama dagang.
Bedanya dia dagang es teh, lu dagang agama. Kalau lu nggak bisa bantu orang, lu nggak usah ngerendahin orang itu. Ngerti? Lu mending belajar adab dulu deh daripada lu syiar kemana-mana. Itu lagian orang-orang yang sebelahnya tuh yang pakai peci tuh ya, sok-sok agamais ya. Lu ngapain ikut ketawa? Lucunya di mana gue tanya? Lucunya sebelah mana? Cuman gara-gara gurunya ketawa terus dia harus ikut ketawa gitu. Nggak masuk akal sih. Gue nggak bayangin sih perasaan tuh bapaknya kayak gimana. Malunya kayak gimana, sakit hatinya kayak gimana. Dia ke situ dari rumah berharap dapat rezeki, bukannya pulang dapat sakit hati, ngerti? Gue yang bukan siapa-siapanya aja sakit loh gue ngeliat videonya loh. Gimana coba perasaan keluarganya, anaknya? Mau marah juga pasti nggak berani kan? Saya pak yang wakilin pak, saya yang marah sama dia. Gue minta tolong ya siapapun yang punya kontak tuh bapak yang jualan es teh, kasih tahu ke gue alamatnya, kontaknya, gue harus hubungin ke siapa, kasih tahu ke gue. Gue yang mau kasih rezeki buat bapaknya. Buat Gus Miftah. Makasih ya Mbak. Lu mending belajar dulu deh, belajar adab. Percuma punya ilmu tapi nggak punya adab. Lu ngatain dia goblok kan? Gue gantian yang ngatain lu, goblok, tolol. Nah kan, langsung dinotif karo bapak, langsung dinotif karo admine Gerindra. Wis to. Gentle wae dadi mulana. Salah yo salah ngono wae. Ora usah koken pembenaran, ora usah nganggo pengacara-pengacara bering. Yo. Iki gurung masalah es teh. Njaluk ngapura karo bapake temoni selesai urusanmu. Yo. Gen ora dadi kaya ngene. Ini sekelas presiden sing mempercayakan kowe dadi salah satu pemuka agama yang menyebarkan kebaikan, tapi malah mbok gawe gelo kaya ngene ya. Bapak ya otomatis ya kuciwa lan kecewa. Kecewa pasti ya guys. Mending ngapura wae, gentle dadi wong lanang. Salah-salah ngono. Tapi dengan ikhlas, hati legowo, aja salah karena terpaksa karena ini. Beda soalnya nek salah rumangsa bener tapi terus apa kon mengakui kesalahan tetap cengengas gemblelang-gembleleng. Rendah hati, tawaduk. Soalmu lisan yang kamu ucapkan tadi itu sudah tahu kan efek dampaknya seperti apa. Satu, karena apa? Karena kamu sedang berdakwah, mengajarkan agama. Kowe ora lagi ndagel, ora lagi gawe lelucon. Wis ngono wae, ya. Matur suwun. Pak D, Prabowo. Salam jelirit. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Aku nggak peduli itu alasannya ngelawak, gimmick atau apapun itu. Sakit hatiku Gus. Lihat perkataanmu. Sumpah. Sakit ya, apalagi itu orang bapak-bapak oleh ya, seorang bawa dagangan di atas kepalanya Gus, ya? itu kamu bayangin tuh orang yang migrainnya ditinggikan kayak apa. tentunya. Pulang harus bawa makan sehari-hari di situ diolok-olok. Perasaanmu ini ndi Gus? Mohon maaf sepurane. Bukan masalah ada seorang Gus atau apa, apalagi seorang Gus berkata seperti itu. Banyak-banyak istighfar lah. Bedakan antara bercanda dan mengolok-olok yang disengaja. Maksudku iki maksudnya apa? Maksudnya tuh gimana? Maksudnya sedih banget hatiku sumpah. Dan aku lihat komen-komennya juga nggak ada kok yang dukung bercandaan seperti itu. Dan itu di majelis, dan aku nggak tahu berapa ratus orang yang nonton di situ. Terlebih lagi pedagang es teh bapak-bapak itu tadi. Yakin aku pulang nangis. Diolok-olok semua, ketawa di mimbar itu ketawa. Memang betul ilmu tuh belum tentu benar-benar bisa diterapkan ya. Mohon maaf Gus Miftah, tapi saya ingin ngebahas ini. Dan langsung aja ke poinnya. Yang pertama, goblok itu disepakati kata kasar, oke? Kata yang kasar, yang tidak baik, oke? Terus yang kedua,
Dikatakan bercanda atau bercanda dengan kata-kata kasar, bercanda dengan kata-kata yang kurang pantas, itu ke yang sepadan dengan kita, itu bisa diterima. Tapi kepada orang yang jelas-jelas di bawah kita, bukan maksud saya untuk merendahkan si pedagang, cuman kondisinya ketika itu Gus Miftah berada di atas panggung dan pedagang itu ya sedang menjual di para penonton. Ini membuktikan bahwasanya orang yang di panggung itu lebih tinggi derajatnya daripada yang di bawah di kala itu. Bukan di hadapan Allah yang saya bahas. Dan dikatakan bercanda apabila kita dengan yang sepadan. Orang yang di atas panggung dengan yang di atas panggung yang lainnya. Kita sama teman kita. Kita bercanda entah saling ejek dan yang lain-lain. Itu masih bisa diterima. Tapi kalau ke orang yang di bawah kita. Bercandaan yang tidak pantas. Apalagi melukai hati mereka. Itu sulit untuk diterima. Saya rasa orang yang paham ilmu tahu akan itu. Barakallahu fikum. Oh kon borong. Es tehmu ci oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik. Saya tidak tahu ya apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini niatnya bercanda atau bukan. Tapi apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini sudah kelewat batas, sudah keterlaluan. Saya tidak peduli mau Gus Miftah ini dekat dengan Presiden Prabowo atau orangnya Bapak Prabowo, nggak peduli, salah ya tetap salah. Nggak ada pembelaan kepada oknum kiai yang seperti ini. Saya berharap Gus Miftah dengan kebesaran hatinya untuk meminta maaf kepada pedagang es tersebut. Dan saya juga meminta untuk kasus ini jangan bawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Gus lain kali pilihlah diksi yang tepat, yang baik untuk bercandaan. Netizen akhirnya open donasi untuk bapak penjual es yang di-prank Gus Miftah, guys. Ramai ya di sosial media tentang bapak penjual es teh yang di-prank Gus Miftah dan diolok-olok juga gitu loh, guys. Nah, di sini netizen ini pada open donasi nih rame-rame untuk bapak penjual es ini. Dan sebagian hasilnya sudah diberikan ya di video yang ini gitu. Di keterangan video yang ini, bapak ini mempunyai 2 anak gitu guys, dan yang masih sekolah semua gitu. Dan selain menjual es gitu ya guys, bapak ini itu hanya tukang kayu atau pencari kayu aja. Bapak ini bercerita kalau pernah menjual es itu 1 hari 1 malam hanya laku 1 biji aja, atau hanya laku 10.000 aja gitu guys. Nah di sini sangat penting ya untuk menghargai seseorang gitu loh. Sangat penting untuk menghargai profesi semua orang. Jangan diolok-olok, jangan dihina, ataupun sampai menyakiti hatinya di depan umum. Atau menghinanya di depan umum, mempermalukannya di depan umum, itu nggak boleh ya. Semangat ya untuk bapak penjual esnya. Semoga netizen-netizen ini juga yang membantu juga dilimpahkan rezekinya gitu. Bapak juga dilimpahkan rezekinya. Mungkin bapak penjual es hari ini gitu ya, ini adalah momen dimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang menaikkan derajat bapak penjual es ini gitu, dengan lewat viralnya video ini gitu. Dan untuk mohon maaf Bapak Gus Miftah gitu, untuk dilakukan klarifikasi dan secepat mungkin meminta maaf kepada bapak penjual es gitu, karena nggak ada kok ya salahnya untuk meminta maaf, karena Anda ini adalah orang yang berilmu. Saya tahu persis Anda ini adalah orang yang sangat berilmu dan sangat baik hati tentunya gitu, karena di luar sana banyak sekali yang Bapak bantu kan gitu. Tapi untuk kali ini nggak ada salahnya untuk meminta maaf langsung kepada Bapak penjual esnya dan mengklarifikasi kenapa kok sampai keluar kata-kata seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk para netizen dan donatur yang sudah mau mendonasikan uangnya untuk bapak penjual esnya. Semoga rezeki kalian dilimpahkan berlipat-lipat ganda. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Gimana guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Bye. Oke guys, terlepas dari ada orang yang mengatakan bahwa mungkin ini cara Tuhan untuk membantu si bapak penjual es ini ya. Tapi saya melihat bagaimana seorang Gus Miftah ya, apa yang dia sampaikan di hadapan semua orang, di hadapan banyak orang ya, mengatain seorang bapak penjual es dengan kata-kata yang ya tadi sudah kita dengarkan bersama ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Saya kira ini sangat-sangat tidak pantas ya, terlepas apakah itu dia mau bercanda atau apa, tapi sangat tidak pantas
ya. Apalagi di hadapan mungkin ratusan orang kali yang ada di situ, atau mungkin ribuan orang, kita tidak tahu. Dan yang lebih konyolnya lagi, setelah Gus Miftah mengatakan atau mengeluarkan kalimat itu, orang yang di sampingnya itu seperti tertawa puas, ya, seperti senang dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah kepada bapak penjual es tadi. Nah teman-teman, saya disclaimer dulu ya. Video saya ini bahwa tidak ada urusannya dengan pemerintah, ya, tidak ada urusannya dengan Bapak Prabowo. Kan Gus Miftah ini kan dipercayakan oleh Bapak Prabowo sebagai apa ya, pemuka agama atau apa begitu. Seharusnya kan dia menunjukkan sikap itu, bukan malah merendahkan orang lain di hadapan banyak orang. Saya pernah merasakan hal yang sama, direndahkan, dianggap, ya, dianggap bahwa kita tidak bisa begini begitu. Nangis saya ketika itu. Apalagi Bapak ini di hadapan banyak orang diperlakukan seperti itu. Ya, jangan hanya karena kita punya ilmu yang tinggi, terus kita seenak jidatnya kita merendahkan orang lain, merendahkan profesi orang lain. Ya, semua kita itu sama di mata Tuhan. Tidak ada yang beda. Ya, tidak ada yang beda. Jadi percuma, ya, percuma kita punya ilmu yang tinggi kalau kita tidak punya adab. Jadi adab itu sangat penting, ya teman-teman. Kita ini tinggal di negara yang punya adab. Ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Bukan kita menghargai, menghormati orang yang derajatnya sama dengan kita. Bukan seperti itu. Entah dia derajatnya di bawah kita, di atas kita, harus tetap kita hormati orang-orang seperti itu. Ya, jadi tolonglah Gus Miftah untuk kedepannya, ya, saya berbicara begini bukan berarti saya ini manusia yang sempurna ya, tapi kan sebagai sesama manusia patutlah kita saling mengoreksi ketika kita ada salah. Apalagi Gus Miftah ini kan public figure ya. Jadi tidak ada kesalahannya untuk meminta maaf kepada si bapak ini, ya. Terlepas si bapak ini sudah mendapatkan donasi dari orang-orang atas kelakuan dari Gus Miftah, tapi kita harus tetap memberikan teguran, kita harus tetap memberikan peringatan kepada Gus Miftah, dan mungkin juga kepada para ulama atau petinggi-petinggi, pemuka-pemuka agama manapun. Ketika Anda sedang berdakwah, ketika Anda sedang mengajarkan sesuatu, janganlah kita merendahkan orang lain. Janganlah kita mengolok-olok profesi orang lain. Jangan. Bapak Prabowo pernah mengatakan bahwa saya sangat menghargai pedagang kaki lima. Ya, saya sangat menghargai pedagang kaki lima. Masa kalian tidak sih? Seorang pemimpin saja sangat menghargai. Ya, tidak harus dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sakit hati. Ya. Bagaimana kalau anak-anaknya melihat video itu? Ya. Bagaimana kalau teman-temannya, anak-anaknya melihat video itu? Pasti efeknya akan berimbas kepada anak-anaknya. Itu loh, bapak kamu diolok-olok sama Gus Miftah. Cece, bapaknya diolok-olok, bapaknya penjual es. Kan jadi malu. Ya. Nanti dia mau kemana-mana jadi takut, jadi risih. Jadi ya tolong ya, semoga saja apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini tidak perlu atau tidak diulangi lagi ya. Apa yang dibicarakan, yang diungkapkan oleh Gus Miftah ini semoga didengarkan oleh Bapak Prabowo dan memberikan teguran ya, teguran keras. Ya, jangan sampai hanya karena ulah Gus Miftah orang-orang lalu merembet bahwa wah ini pasti ikut bosnya ini nih. Nanti nama Bapak Prabowo dibawa-bawa. Saya nggak mau seperti itu ya. Bapak Prabowo itu presiden kita, orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita hargai. Jadi itu perlu diketahui oleh Gus Miftah dan juga buat kita semua. Ya teman-teman, saya kira begitu ya teman-teman.